Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Secret Love. Menceritakan tentang seorang mamah muda bernama Yeon-hee yang suaminya mengalami sakit hingga tak sadarkan diri selama beberapa minggu akibat sebuah kecelakaan. Adik dari suaminya pun datang dari luar kota bermaksud ingin menjaga kakaknya pula. Namun hari demi hari berlalu, adiknya suami itu lama-lama naksir cuy sama si Yeon-hee. Sampai pada akhirnya mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yeon-hee yang tengah menonton video rekaman pernikahannya dengan sang suami yang bernama Jin-woo. Hari itu pernikahan mereka berjalan dengan sangat lancar dan bahagia, menandakan awal yang sangat baik dalam rumah tangga. Namun takdir berkata lain. Setelah beberapa bulan setelah pernikahan itu berlangsung, Jin-woo mengalami kecelakaan hingga ia tak kunjung siuman. Saat itu Yeon-hee sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk menjemput saudara kembar dari suaminya yang bernama Jin-ho. Ketika tiba di bandara, Yeon-hee sangat terkejut dan tercengang melihat saudara kembar suaminya yang begitu mirip dengan suaminya, cuman beda potongan rambut aja cuy. Sampai-sampai dia pun merasa sangat kebingungan hingga membuatnya pingsan. Setelah tiba di rumah, Jin-ho memberitahu bahwa dia akan tinggal sementara waktu di sana. Mendengar hal itu, Yeon-hee pun terlihat bingung, pasalnya dia gak biasa untuk tinggal bareng dengan orang yang baru dikenalinya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga sama adik iparnya. Yeon-hee pun akhirnya mengizinkannya. Hari demi hari berlalu, Yeon-hee merasa kehidupannya mulai berubah. Dia harus berbagi ruang dengan Jin-ho, adik iparnya, yang membuatnya merasa kurang nyaman. Namun meski begitu, Jin-ho mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Yeon-hee. Lalu dia mengajak Yeon-hee pergi ke taman untuk menghiburnya sembari menyemangatinya agar terus kuat menghadapi segala musibah. Setelah mendapat masukan, Yeon-hee pun mulai merasa sedikit lebih dekat dengan adik iparnya yang mulai perhatian itu. Saat malam hari, Yeon-hee pergi menjaga suaminya di rumah sakit. Di sana dia merasa sangat sedih dan berdoa agar suaminya akan segera sadar dan mereka bisa hidup bersama lagi. Lalu di pagi hari yang cerah, seorang wanita datang membawa bunga untuk menjenguk Jin-woo. Wanita itu lalu bercerita kepada Jin-woo bahwa sejak pertama kali melihatnya, dia telah jatuh hati pada Jin-woo. Tanpa diduga, wanita itu tiba-tiba memberikan sebuah kecupan kepada Jin-woo. Yeon-hee yang baru aja akan masuk terkejut melihatnya. Dia benar-benar kesal, namun seketika itu juga Jin-woo menunjukkan reaksi yang positif. Tak ingin membuat keributan, Yeon-hee pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Setelah wanita itu pergi, Yeon-hee menemui sang suami. Dia ingin menguji suaminya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh wanita tadi. Sembari berdoa, Yeon-hee mendekati Jin-woo dengan perlahan, berharap dia akan menunjukkan reaksi yang sama seperti yang terjadi sebelumnya. Namun sayangnya gak terjadi reaksi apapun dengan Jin-woo. Dan tanpa dia sadari, ternyata sedari tadi adik iparnya itu terus menyaksikannya dari luar ruangan. Keesokan harinya, Jin-ho memutuskan untuk mengajak Yeon-hee pergi berjalan-jalan. Saat itu Yeon-hee terus menjaga jarak dengan Jin-ho, namun meski menyadari itu, Jin-ho terus berusaha menghibur kakak iparnya itu. Lantas begitu sampai di rumah sakit, keadaan di sana malah semakin mengkhawatirkan. Dokter yang hadir di sana memberikan berita yang mengejutkan, di mana kondisi Jin-woo sangat kritis dan usianya tidak akan lama lagi katanya. Mendengar vonis dokter, Jin-ho dan Yeon-hee pun merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan Jin-woo sendirian, walau tadi cuma pergi sebentar aja. Lantas hari demi hari berlalu, Yeon-hee berusaha menerima kenyataan bahwa suaminya akan segera berpulang. Dia pergi ke sebuah gunung yang sangat indah, di mana dia biasa merenung tentang masa-masa indah bersama suaminya. Di tengah kesedihannya, Yeon-hee teringat saat mereka pertama kali bertemu di jembatan ini. Saat itu dia hampir saja terjatuh, namun beruntungnya ada Jin-woo yang menyelamatkannya. Pada malam harinya,
Yeon-yi bersama dengan Jin-ho duduk bersama di tepi danau. Mereka berbincang panjang lebar khususnya soal Yeon-yi yang akan bagaimana jika suaminya sudah benar-benar berpulang. Lantas setelah mengobrol panjang lebar, Yeon-yi pun mulai kembali bisa tersenyum lebar. Dia seperti mulai nyaman berbincang dengan Jin-ho. Hingga akhirnya karena terbawa suasana, mereka berdua malah bersilat lidah di danau itu. Sejak momen itu mereka menjadi sangat dekat dan juga akrab. Mereka menghabiskan waktu seharian penuh untuk berkeliling dan saling mengisi kekosongan. Lantas ketika akan pulang, Jin-ho berhenti di tengah hutan di saat hujan. Dan di sana mereka pun akhirnya melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Ya, pria itu akhirnya bisa berhasil menjebol serabi lepit kakak iparnya cuy. Lantas setelah selesai, mereka pun mengobrol sejenak. Lalu sesaat kemudian Yeon-yi mendapat kabar dari rumah sakit dan memberi kabar bahwa Jin-woo akhirnya siuman. Yeon-yi pun kaget bukan main. Pasalnya dia baru saja melakukan kesalahan yang sangat besar barusan. Lantas mereka berdua bergegas menuju rumah sakit dan berusaha berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa di antara mereka. Singkat cerita, Jin-woo yang telah pulih akhirnya kembali ke rumah. Namun di perjalanan, dia merasa curiga dengan sikap aneh istri dan juga adiknya. Sesampainya di rumah, kegelisahan terlihat di wajah Yeon-yi dan juga Jin-ho, dan mereka terus berusaha untuk menutupi semua kenyataan ini. Lantas keesokan harinya, Jin-woo memotong rambutnya sama persis dengan potongan rambut adiknya tanpa alasan yang jelas. Jin-woo lalu memberitahu adiknya bahwa dia akan mencarikan tempat tinggal bagi Jin-ho karena merasa nggak nyaman dengan kehadirannya di rumah. Lalu sebuah rahasia terkuak tentang kebiasaan saudara kembar ini ketika mereka masih muda, di mana mereka sering bertukar peran untuk memikat gadis-gadis yang mereka idamkan. Namun mereka telah berjanji untuk nggak melanjutkan perbuatan tersebut semenjak Jin-woo menikah dan pindah ke tempat yang baru. Di sana juga terungkap bahwa Jin-woo telah berbohong kepada istrinya, di mana sebenarnya adiknya lah yang telah menolong Yeon-yi ketika dia akan terjatuh di sebuah jembatan. Kemudian Jin-woo pulang dengan penampilan yang serupa dengan adik kembarnya itu. Hal itu hampir saja membuat Yeon-yi membicarakan hal yang enggak-enggak, dan untuk menutupi kedoknya, dia pun marah dengan tindakan suaminya itu. Ketika selesai mandi, secara nggak sengaja Yeon-yi salah menyebut nama suaminya dengan sebutan Jin-ho. Kejadian ini pun semakin memperbesar kecurigaan Jin-woo. Lalu beberapa saat kemudian, Jin-woo malah menemukan ponsel adiknya yang berada di selipan sofa. Karena ingin membuktikan firasatnya, Jin-woo memutuskan untuk menyimpan ponsel tersebut. Lantas keesokan harinya, bener aja cuy, Yeon-yi menelpon Jin-ho untuk mengajaknya bertemu. Mereka pun sepakat untuk bertemu di kosan Jin-ho. Yeon-yi sama sekali nggak sadar cuy kalau yang diteleponnya adalah suaminya, karena mereka itu suaranya juga sangat mirip. Lantas tibalah hari pertemuan mereka, dan lagi-lagi Yeon-yi belum menyadari siapa orang yang dia peluk. Api cemburu yang membara dalam diri Jin-woo hampir membuatnya ingin melukai Yeon-yi yang telah main serong dengan adiknya sendiri. Namun beruntungnya pria itu berhasil menahan diri setelah Yeon-yi mengajaknya masuk ke dalam kosan. Untungnya karena kembar, sidik jari mereka pun juga sama, dan kamar kosan itu bisa dibuka dengan fingerprint. Lalu begitu di dalam, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi lagi cuy. Lantas beberapa saat kemudian, Jin-ho pulang. Dia melihat Jin-woo dan Yeon-yi yang sedang asyik berpusreng. Jin-ho pun langsung sadar kalau kakaknya sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Yeon-yi. Melihat keberadaan Jin-ho yang asli, Yeon-yi pun marah banget sama suaminya yang udah membohonginya. Keesokan harinya, seorang wanita kemudian datang menemui Yeon-yi dan mengaku sebagai korban dari permainan Jin-woo dan juga Jin-ho yang telah bertukar peran untuk beradu mekanik dengannya. Dia juga mengungkapkan bahwa banyak wanita lain yang telah menjadi korban mereka, termasuk dirinya sendiri. Yeon-yi pun kaget bukan main mengetahui apa yang selama ini dilakukan suaminya serta adik iparnya. Dengan rumitnya semua masalah ini, terjadi perdebatan antara Jin-ho dan juga Jin-woo. Jin-woo merasa marah dan sangat kecewa dengan Jin-ho yang telah berani mengajak istrinya berpusreng.
Padahal sebelumnya mereka telah berjanji untuk berhenti melakukan pertukaran peran ini. Jinho pun mengungkapkan bahwa sebenarnya maksud dan tujuannya hanyalah untuk menghibur Yoni, yang mana selama Jinwo sakit, istrinya itu seperti nggak punya kehidupan. Setiap hari Yoni hanya menangis memikirkan Jinwo, hingga akhirnya seiring waktu berjalan, Jinho sendiri yang malah baper dengan Yoni. Dia menemukan alasan mengapa kakaknya itu memilih untuk setia dengan Yoni. Menurutnya Yoni adalah wanita yang sangat spesial dan Jinwo sangatlah beruntung. Mendengar pernyataan itu, bukannya berbaikan, sang kakak malah ngajakin gelut di atas jembatan itu. Sementara di sisi lain, Yoni ternyata punya firasat dan ia menuju ke jembatan itu. Sementara di sisi lain, Jinwo saat itu hampir terjatuh, tapi untungnya Jinho masih menggapai tangannya. Namun upaya pertolongan itu gagal dan mereka berdua akhirnya terjatuh secara bersamaan. Tak berselang lama, Yoni sampai di jembatan itu. Namun dia nggak sempat bertemu dengan kakak beradik kembar itu. Yang ia temukan hanyalah sebuah liontin milik Jinho yang sempat terjatuh. Film pun akhirnya berakhir ketika Yoni selesai menonton video pernikahannya.